kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, yang kami hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru dan Bapak Usaha SMPNEGRI 11 Gorontalo. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih menghemat waktu, marilah kita berikan kesempatan kepada Ibu Rusni Sulaiman MPD selaku narasumber yang akan memberikan sosialisasi tentang budaya positif. Kepada beliau disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Bapak Ibu atas undangan sosialisasi budaya positif di lingkungan SMPNEGRI 11 Gorontalo. Mengapa sosialisasi ini penting? Karena di dalam untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman untuk bertumbuh pada peserta didik siswa-siswi SMPNEGRI 11 Gorontalo, maka budaya positif ini memang harus segera sedini mungkin kita ciptakan di lingkungan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, di dalam budaya positif itu ada beberapa poin penting yang dijabarkan yang akan dijabarkan sebentar. Tetapi di sini yang saya ingin dulu bahwa kemarin kan kita sudah mengisi yang namanya kuesioner ya. Bapak Ibu kan sudah mengisi kuesioner tentang budaya positif. Nah, hasil kuesioner itu saya akan tampilkan hanya contoh saja untuk Ibu Silvi. Kemarin ada 40 poin, di mana Bapak Ibu ketahui bahwa kita sebagai manusia banyak mengalami masalah atau problem dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah itu dalam lingkungan keluarga atau di tempat kerja, kita selalu mengalami yang namanya masalah atau problem. Nah, ketika kita mengalami masalah, jadi ada beberapa mungkin solusi atau kita akan mencari solusi bagaimana kita akan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami masalah itu ternyata ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Apa saja 5 kebutuhan dasar itu Bapak Ibu? Yang pertama adalah kebutuhan akan bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan rasa kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga kekuasaan. Yang keempat kesenangan. Dan yang kelima kebebasan. Jadi ketika kelima kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, ya kita akan memperoleh yang namanya problem atau masalah. Coba saya kasih contoh seperti ini. Misalnya bertahan hidup. Bapak Ibu untuk bertahan hidup, apa yang Bapak akan lakukan? Bapak Ibu lakukan? Ya, makan, apalagi? Ya, kondisi fisik supaya sehat. Yang terutama ya kebutuhan makan dan minum. Jadi Bapak Ibu, ketika misalnya ini terjadi bukan saja kepada kita atau kepada anak-anak, ketika anak-anak tidak diberi uang jajan, misalnya tidak diberi uang jajan, mereka merasakan lapar. Ketika mereka merasa lapar, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan bertahan hidup, berarti kebutuhan makan. Karena tidak dikasih uang jajan, maka mau tidak mau karena dia tidak dikasih uang jajan, sudah ada prinsip yang namanya pajak, ya kan? Semua sering kejadian di sekolah kita bahwa anak-anak sering pajak. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan ya kebutuhan dasar tadi yang harus mereka dapatkan. Dan mungkin karena itu konsekuensi tidak diberi uang jajan, mungkin ada aturan yang cuma dilanggar sehingga tidak diberikan jajan oleh orang tua, atau memang orang tuanya tidak mampu. Nah, itu akan menjadi problem untuk anak sekolah. Demikian juga misalnya dengan misalnya untuk kebebasan atau kesenangan. Misalnya anak bosan cara mengajar kita itu
terus, tidak ada apa namanya? Iya, tidak ada variasi. Jadi ketika anak misalnya misalnya anak dalam kelas dia merasa bosan, dia suka menjadi teman, berarti di situ ada 5 kebutuhan dasar tadi, yaitu kebebasan yang diambil dari, karena dia ingin bebas, maksudnya kebebasannya dikekang sehingga dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang saya kasih contoh Bapak Ibu, misalnya ketika anak-anak tidak misalnya bosan, tidak memperhatikan Bapak Ibu di kelas, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Ya, tentu Bapak Ibu secara tidak langsung tetap akan memberikan sanksi kepada anak itu. Apakah sanksinya berupa boleh tegur ya? Coba perhatian ke sini, atau ada kata kalau tidak ulangi ucapan ibu, ulangi penjelasan ibu tadi. Kalau tidak diulangi silakan sini berdiri di depan. Sekarang pertanyaan saya, apakah itu bentuk hukuman atau konsekuensi? Menyuruh anak yang melakukan kesalahan berdiri di depan kelas, angkat kaki satu, pegang telinga, apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Hukuman. Oke, hukuman. Ya. Tepat sekali, hukuman. Jadi kalau konsekuensi itu seperti apa? Kalau misalnya itu adalah bentuk hukuman, sebaiknya kita guru tindakan yang kita akan lakukan seperti apa untuk menghadapi anak ini, misalnya kasus ini. Hukuman yang bersifat mendidik. Hukuman yang bersifat Misalnya mendidik. kalau dalam bahasa Inggris menghafal kata-kata kosakata. Oke. Jadi menyuruh mengulangi penjelasan guru, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, maksud konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, jadi penyelesaian persoalan, kalau kita mendapatkan persoalan seperti itu di kelas atau di sekolah, ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah penerapan dari budaya positif tadi, atau namanya disiplin positif. Nah, yang diharapkan itu ketika kita mengontrol anak, misalnya melakukan kesalahan, ada beberapa hal itu yang tadi bisa kontrol sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Ini pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga pemantau, pemantau. Kemudian yang keempat manajer, ada satu lagi yang berarti sebagai teman. Oke. Jadi tadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menghukum apakah fisik secara verbal, itu posisi kontrol yang diambil oleh Bapak Ibu. Misalnya kalau hukuman fisik itu membuat anak jadi disiplin, tidak apa-apa. Seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, kebanyakan hukuman itu baik verbal atau fisik tetap akan menyisakan tadi kekecewaan atau luka yang mendalam kepada anak yang. Nah, ketika kita akan menyelesaikan masalah tadi kan harus ada yang namanya segitiga restitusi. Jadi ini yang Bapak Ibu harus perhatikan, bahwa kita dalam posisi guru itu adalah sebaiknya kita bertindak sebagai manajer. Nah, dalam posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, murid diminta pertanggungjawaban terhadap perilakunya. Misalnya kalau tidak, tadi kan kalau hari ini tidak memakai sepatu, apa yang akan konsekuensi apa yang akan kau terima yang sudah disepakati. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kita sudah akan membuat yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Oke. Jadi Bapak Ibu, kita ambil bahwa posisi kita sebagai manajer ya, bahwa murid juga dimintai pendapat. Misalnya
kalau misalnya ini sepatu kau gunakan hari ini, apa konsekuensinya? Kemarin kalau misalnya ini disuruh lepas sepatu, apakah bersedia atau tidak? Jadi tanya kesediaannya dia. Kalau dia tidak mau, tanya apa? Berarti apa yang kau mau? Ini hukuman seperti apa? Kalau misalnya yang dibudayakan adalah budaya positif, harus menghafal ayat pendek, ya terserah. Berarti kita ikut maunya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita memaksakan kehendak, berarti kita sudah bertindak sebagai penghukum. Jadi ada 5 posisi kontrol itu berarti kita sudah disitu sebagai penghukum. Karena tidak meminta penjelasan dari anak kenapa dia berbuat seperti itu. Bisa saja karena seperti tadi bahwa ada yang mengatakan bahwa sepatunya tadi basah dengan hujan, dia menggunakan sandal. Pak Budi sudah periksa tadi? Memang benar dia mandi di hujan? Iya. Iya, ketika pulang kemarin sepatunya basah dan itu sepatu satu-satunya yang dimiliki sehingga dia menggunakan sandal ke sekolah. Nah, sekarang Bapak Ibu, ketika alasan anak seperti itu bisa diterima tidak penjelasan itu? Ya, kalau dia tertulis, maksudnya tidak pernah melakukan kesalahan nanti itu, dia melakukan, berarti kita bisa terima alasan. Tetapi kalau yang sudah berulang kali berarti itu ya sudah alasan yang tidak tepat, alasan yang tidak jelas, alasan yang dibuat-buat. Jadi Bapak Ibu, ketika kita akan ini yang namanya segitiga restitusi, dimulai dari yang namanya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu seperti tadi, bahwa kita menasihati anak bahwa mendasar kepada anak seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, begitu juga dengan kamu. Jadi ketika mengalami masalah, pertanyaan pertama yang harus diajukan guru seperti ini. Guru BK juga seperti ini. Pertanyaannya untuk menstabilkan identitas. Iya. Jadi sebenarnya ini harusnya guru BK juga yang tahu karena mereka adalah dokter di sekolah sini. Atau menstabilkan identitas dengan pertanyaan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau seperti itu mereka akan misalnya di guru BK di guru BK itu pasti banyak referensi tentang pertanyaan-pertanyaan dasar yang membuat mereka itu terbuka dengan guru. Berarti ada masalah yang mereka hadapi sehingga mereka mendapatkan problem seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi pertanyaan di situ, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Misalnya, coba apa yang kamu mau? Kamu mau jadi orang seperti apa? Kamu mau jadi orang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi segitiga restitusi itu yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, berhubungan dengan yang tadi 5 kebutuhan dasar, saya sudah memberikan contoh satu jawabannya Ibu Selviana. Ini hasil kuesioner bahwa untuk pertanyaan 1 sampai 10 itu berhubungan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian 11 sampai 20 itu berhubungan dengan kekuasaan, 21 sampai 30 kebebasan, 31 sampai 40 kesenangan. Nah, di antara 40 nomor itu yang terbanyak mendapatkan skornya adalah di kasih sayang. Jadi Ibu Selvi lebih besar kebutuhan dasarnya itu di kasih sayang atau rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, karena Ibu Happy ini kebutuhan dasarnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, ya berarti kita harus mengertikan bahwa Ibu Selvi ini butuh kasih sayang dan ada rasa diterima di sekolah ini. Kemudian yang berikut skornya
yang baru. Itu termasuk dari kekuasaan. Saya tidak suka perubahan. Saya ingin ruang kerja atau meja kerja saya rapi. Saya ingin terlihat sangat baik dengan apa yang saya lakukan. Penampilan saya sangat penting bagi saya. Saya takut mencoba hal baru. Saya suka menjadi benar. Saya suka menyelenggarakan aktivitas, dan jika tidak sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan saya. Benar seperti Ibu Sofi. Artinya begini, ketika ada kemauan Bapak Ibu, misalnya kita seperti ini ya, kita ingin atasan kita memfasilitasi kita dengan alat peraga. Misalnya kita minta satu guru satu rim ya. Karena kurikulum merdeka kita banyak menggunakan namanya LKPD. Ketika itu tidak disetujui, ya tentu kita kecewa. Berarti kalau kita kecewa, tentu kita bekerja juga uring-uringan. Pokoknya masuk saja, terserah. Karena kita tidak dapat fasilitas, terserah. Karena kita tidak dapat fasilitas, kita mengajar apa adanya. Seperti itu. Apakah seperti itu solusinya Bapak Ibu? Ketika kita suka sesuatu berjalan tidak sesuai keinginan kita, apakah solusinya kita akan uring-uringan bekerja? Kita akan membiarkan anak sesuka hati, atau kita akan membelajarkan kita terserah saya menjadi apa di kelas? Karena kita tidak mendapatkan fasilitas. Iya, bisa jadi seperti itu Bapak Ibu, dia punya efek pengaruh. Nah, berarti kebutuhan akan kekuasaan tidak terpenuhi. Seperti itu. Yang ketiga, kalau punya untuk kesenangan, di sini saya suka memiliki pilihan, saya adalah orang yang aktif. Duduk di sekolah adalah hal yang sulit untuk saya. Nah, itu Ibu Evi mendapatkan berapa tadi? Poinnya agak di bawah setelah ini. Jadi di antara 4 yang tadi, poin yang terendah adalah di bagian kesenangan. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan dari 5 kebutuhan dasar, kemudian ada posisi kontrol tadi, segitiga restitusi, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke, sudah jelas ya. Berarti posisi kontrol yang dimiliki itu ada 5 tadi. Berarti penghukum, pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada yang namanya manajer. Nah, penghukum itu tadi sudah dicontohkan beberapa ini tadi. Kemudian hal yang sebagai teman bisa diberi contoh. Kira-kira kalimat atau pertanyaan apa yang cocok ketika kita mengajukan pertanyaan kepada seseorang melakukan kesalahan dan kita bertindak posisinya sebagai teman? Apa yang cocok? Oke, pertanyaannya seperti ini. Ini contohnya Bapak Ibu, kalau sebagai teman, nih, misalnya ini nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Berarti ketika anak membuat kesalahan, ada anak-anak yang tidak bisa kita keras, tetapi harus dihadapi dengan lembut, hadapi dengan senyuman, meskipun kita nyoto, tetap anak itu pasti ada lulu kalau kita ambil dengan lembut. Seperti itu. Jadi kalau posisi kita sebagai teman, misalnya kemarin kamu kan sudah janji kepada bapak atau ibu, kenapa kamu terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana, nanti Pak Guru bantu. Ketika mereka terlambat berarti ditanya dulu kenapa terlambat. Jangan semua marah, selalu terlambat. Itu adalah membuat merasa bersalah. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya penghukum
tidak apa-apa. Karena untuk mendisiplinkan ini disiplin positif, yang namanya budaya positif, ada 5 posisi kontrol yang tadi dijelaskan, bahwa kita bertindak sebagai penghukum bisa, sebagai membuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, ada pemantau, dan ada yang namanya manajer. Oke, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ada pertanyaan seperti, ada kasus seperti ini. Ya. Oke. Iya, sudah berulang kali. Apakah Bapak Ibu pernah sudah pernah ditanyakan alasannya kenapa sudah terlambat? Atau sudah ada kunjungan ke rumah? Iya, artinya Bapak Ibu apalagi wali kelas bisa mendeteksi anak ini kenapa berkelakuan seperti itu. Artinya kita guru berbuat seperti itu. Berarti mencari tahu alasannya kenapa. Iya, siapa namanya? Sigit. Kelas 9. Oh, ada Sigit Ibu Rifai? Ari Sigit. Oke, kemarin kita sudah Harus bawa di klinik dia. iya sebenarnya. Harus berehatnya kan pernah terang bawa. Berarti memang ada konsumsi obat ya? Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita bisa saja bertindak sebagai pemerintah. Tetapi tetap ada kerjasama orang tua dan guru. Kalau kita menghukum dia, kemudian orang tua tidak setuju, jadi kita pihak sekolah lagi yang disalahkan. Ketika anak sudah melakukan kesalahan besar, konsekuensinya kita tidak bisa gunakan untuk dia, berarti sudah ada konsekuensi khusus yang diberlakukan kepada anak-anak seperti ini. Jadi Bapak Ibu, kita tidak harus langsung memberi hukuman yang fisik, apalagi verbal. Tetap, apalagi pernah diundang di sini kan, ada Sigit, disuruh minta maaf sama orang tua kan dia. Iya, maksudnya cuma di saat itu. Oke, jadi kita sudah mengundang orang tua, sudah pernah membuat kesepakatan dengan orang tuanya, tetapi tidak berubah. Seharusnya kita sekolah Ibu Iwan sudah ada aturan sekolah bahwa kita sistem poin. Sedangkan ini saja sudah, kalau sama yang sudah keluar Ilham Kono. Nah, Ilham Kono kan sudah DO. Nah, ada Sigit ini dia kan ada masuk kan? Masih luar, masih di sekolah tapi tidak di kelas. Ya. Sekarang Bapak Ibu kita pikirkan sama-sama. Kalau konsekuensi untuk anak ini tidak bisa kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan supaya anak ini jerah? Kira-kira Bapak Ibu yang kesepakati apa? Jerahnya itu yang Iya, karena sekolah tidak ada keputusan yang kan. Makanya kalau kita sama-sama sepakat bahwa untuk anak yang seperti ini kita harus ada aturan yang diberlakukan kepada dia. Apakah kita keluarkan? Tidak apa-apa. Padahal kan ya ibu kita sudah sepakat tidak bisa. Semuanya jadi masalah. Dari pihak BK selalu mengambil keputusan dengan yang tidak harus dilakukan. BK itu hanya pengobatan sebagai dokter. Tapi karena saya lihat dari sisi lain guru-guru lain masih takut kan, takut mengadakan sourcing atau apa. Sudah pernah dilakukan seperti itu Bu, 1 minggu apa tidak ada. Begitu diambil alih oleh kepala sekolah memaafkan. Jadi kita jadi serba salah. Kepala sekolah memaafkan, ini harus begini, harus begini. Jadi dia tidak menetapkan itu yang jadi serba salah, saya yang jadi jahat. BK itu jahat, BK itu begini. Jadi sekarang saya diam. bukan seperti itu. Jadi kebetulan
ketika diundang anak itu mau melakukan iya. Iya, dari mama, dari orang tua juga bagaimana ya? Tidak bisa kita undang sekali lagi orang tuanya bahwa ini sudah deadline. Bapak Ibu karena anak ini tetap tidak dia tetap melanggar janjinya yang sudah sepakati bahwa dia akan berbuat yang terbaik lagi, akan berbuat lebih baik lagi, dan ini tidak bisa lagi tolerir oleh sekolah, maka mau tidak mau bahwa anak ini harus pindah. Kelas 7 Masih bisa pindah. Ya, kalau kelas 9 sekarang sudah tidak bisa karena sudah dikirim data untuk penerima ijazah. Oke, jadi Ismet saran Saputra Hussein dapat salah seragam satu sekolah. dari saya untuk anak-anak yang seperti itu, kalau bisa Cuma yang dapat undangan kita kumpul 27 orang. Kita kumpul setiap hari. Kalau sama di kelas sekarang, kita kumpul saja di ruangan. Tidak mau lagi Ya. Kita akan makanya kita ini harus merekrut apa ya guru BK yang laki-laki harusnya cocok ya. Guru BK laki-laki atau ada guru yang ditugaskan khusus menangani siswa ini yang sering di luar. Kan kalau nakal bapak pukul kan tidak, mereka cuma sering di luar kan. Kenakalan anak sedikit sama seperti itu toh. Naik motor, bagas, karena ada tindik rambut. Kalau saya mau marah, saya pakai motor yang Mungkin dia bikin rambut kabur, dia bikin lagi. Dia kira dulu takut sama dia. Oke, jadi Bapak Ibu kalau melihat kita saja kondisi kita guru-guru di sini perempuan itu guru perempuan adalah yang lemah dan tidak boleh kalau terang tidak kasih naik, tidak kasih lulus mereka. bisa Nanti karena dia punya bisa di Bisa. sekarang kita 13 kemarin kan ada yang tidak lulus memang dia tidak ikut ini juga tapi kalau memang nakal sekali ada yang tidak diluluskan karena nakal ya sudah orang yang tetap tahun begitu Ternyata biasa emosi bahasa sekolah bisa jadi. Apakah tidak mau itu itu resiko kasih sama dia makanya sebelum ini kan semester genap awal makanya kita undang dulu dia mau undang sama bilang sama dia orang tua bapak ibu kalau dia ini kalau dipindahkan sudah tidak bisa karena dia tidak akan dipindahkan jadi konsekuensinya bapak ibu anak ini pasti tidak akan lulus biarpun dia datang ke sekolah bapak ibu datang ke sekolah tetap guru-guru tidak akan meluluskan dia karena sudah bikin perjanjian jadi mana bapak ibu pilih terserah kalau bapak ibu kasih jawab terserah kalau DO kalau sekolah juga kan bisa memberhentikan dia tergantung saya buat surat peringatan saja ibu. oke jadi Surat peringatan 5 kali langsung DO. Biar bilang masa lagi, terus kamu juga bikin Ibu kasih surat peringatan. iya kali waktu rapat dengan orang tua kita sudah menyepakati dengan orang tua Banyak orang tua yang suka oke terima kasih iya kita akan dengarkan dulu pendapatnya ibu dibela. Oke, terima kasih. Saya rasa ini merupakan permasalahan yang terus berulang di setiap tahun. Karena apa? Ketika kita mengeksekusi anak tersebut, kita harus dihadapkan pada sesuatu yang menjadi permasalahan umum di semua sekolah, ya. Biarpun sudah ada kesepakatan antara guru dengan orang tua siswa apabila anak mereka melanggar peraturan atau regulasi yang sudah kita tetapkan, tetap mereka tidak mau. Ini tadi saja ada beberapa orang siswa yang masih pakai sandal. Jadi ada orang tua siswa juga ketika saya memberikan bantuan beasiswa, mereka bilang mereka tidak keberatan apabila bapak ibu untuk menggunting rambut atau ada rambut yang masih pirang, silakan ibu, kami tidak keberatan. Nah, itu masih aku dapat dengan orang tua siswa yang ada pengertian. Tapi bagaimana dengan mereka yang iya, Ibu, ya bagaimana ibu Dian? berarti secara tidak langsung SMP 11 ini cuma mau cari muka di luar.
Semua sekolah seperti ini, bukan Bukan cuma SMP 11. Di sekolah kota apabila mereka mau berkembang dan maju, mereka harus menjatuhkan 1 kali periode di mana mereka mengkat semua hal yang tidak baik itu. Kalau kita terus membiarkan hanya demi di atasan itu SMP 11 bagus, di luar di SMA itu pasti ditanya. Lulusan SMP 11 itu IQ-nya di bawah. Itu sudah dapat lihat Ibu, karena kelulusan kita itu tidak baik. Ya, Bu. Sebenarnya begitu, Jadi Bu. kalau memang visi misinya SMP 11 ingin maju dan berkembang, sudah tidak usah kasih jatuh dulu tahun ini, kita cut dulu semua itu supaya menghasilkan anak-anak yang berprestasi yang bermutu. Kalau seandainya kita terus begini sampai saya tidak taat akan di sini bisa, mau begini terus. Soalnya Ibu, saya juga dulu di sekolah sana itu perintis juga sekolahnya Ibu. Sampai angkatan saya itu terputus sampai 20% tangguhan. Karena dari kepala sekolahnya itu kepala sekolah baru kan, jadi semua tak putus. Jadi kalau dari kepala sekolah di sini tidak berani bertanggung jawab atau tidak berani bertindak, saya yang bertindak. Jangan kepala sekolah cari aman saja. Oke, saya bisa sekolah begini pemerintah hanya begini. Iya, kita yang tersiksa orang itu sampai 5 tahun, sampai 5 tahun. Begitu. Kalau saran dari saya Ibu, kalau memang sepakat orang masih keras sama-sama. Karena kan kita ingin SMP 11 itu makin maju, bukan makin mundur. Apalagi dari pihak orang tua ada yang protes. Kat. Makanya mulai sekarang hari ini kita pikirkan bersama, kita kasih kesempatan dulu satu kali kita undang ya, kita undang mereka yang bermasalah ini, siswanya yang bermasalah, kita undang orang tuanya dan kita akan berikan solusi terbaik. Solusi terbaiknya seperti apa? Kalau memang anak ini kan sudah pernah membuat kesepakatan dengan kita, sudah berulang kali. Jadi solusi terbaik dari kita kalau kita sepakat sama-sama, kalau mereka harus DO, kalau kelas 9 memang harus DO supaya sama Ibu Indra tidak mau kalau orang sudah DO tidak mintanya itu dia, kita akan 100%. Biarpun di apa? Tapi kalau iya kita harus ini mau melapor bahwa anak ini sudah DO karena sudah diumum berulang kali. Itu ya. Banyak rekayasa. Sebenarnya Theo itu pilihan terakhir. Iya, pilihan terakhir. Misalnya orang tidak bisa mau bimbing lagi, kita kasih opsi pindah sekolah. Bisa begitu? Pindah sekolah. Bisa Ya, kelas 9 9. yang penting belum di kan kelas 9 sekarang itu Data bios iya, sudah. data biosnya kan nanti terakhir, nanti kalau sudah diminta Kira-kira kan kapan? Kalau misalnya makanya ketika sekitar sekarang masih bisa. kalau kita berlama-lama ini pasti sama data lagi masih ada. Masih bisa. Cuma kalau sebulan 3 orang sudah bisa keluar ya. Iya, mumpung masih bulan Januari ini, kalau tidak salah cut off itu tanggal 31 Januari ini. Jadi kalau Kemarin Bapak Kepala Sekolah mintakan data kan sama Ibu Mei. iya itu data ini data yang ijazah, data kelas 9 ijazah yang akan dikeluarkan untuk SMP 11 berapa? Iya, jadi Bapak Ibu saya kasih kesempatan sekali lagi. Kita undang sekali lagi mereka orang tua. Kasih kesempatan. Kalau memang tidak bisa orang tua tidak bisa jaga, kemudian pihak sekolah juga tidak bisa berbuat apa-apa, maka mau tidak mau kita ambil solusi yang terakhir. Kalau dia kelas 8 berarti harus pindah. Atau kelas 7, 8 memang harus pindah. Kalau kelas 9 mau tidak mau, kalau memang masih ada kesempatan pindah ya pindah. Iya, karena aku sudah dikatakan kemarin kan, sudah ada. Ini mereka malah hanya uji coba di kelas 9 1 bulan ternyata seperti itu. Bisa tidak Bapak Ibu kita sekali lagi memberikan kesempatan kepada orang tua bahwa ini solusi saya, bahwa saya secara pribadi saya mau didik mereka, kita orang yang tidak, tapi apakah mereka mau dalam di sekolah atau mereka mau aja kerja sama. Kita tanya sama orang tua, mau tidak sama. Kalau tidak suka belajar di kelas
akan menjaga. Tapi kalau saya punya jam, tidak ada jam. Ini sulit sekali kalau punya kecuali guru BK yang tidak ada jam di kelas yang menjaga mereka. Iya. Tapi guru BK kasihan sudah sakit, baru santai lagi tidak ada apa-apa. Kecuali kita minta anak Pak Satpol, sudah ada yang mau surat. Kecuali Pak Satpol diadakan, kita kasih tugas dia di sekolah itu untuk menjaga itu anak-anak ini. Iya, makanya ini dia kita akan bawa aspirasi kita ke kepala sekolah bahwa ini maunya guru-guru seperti itu. Bahwa kita tidak mau lagi bahwa sampai 11 itu mutu lulusannya, iya, dari segi perilakunya itu. Jadi kita akan mintakan segera kalau bisa ibu yang bilang kan Januari ini sekarang dipergaji. Maksudnya dalam usaha ini di atas. Berarti semua kita satpol. Satpol ini memang ada. Memang dari sana itu bukan Oke, jadi Bapak Ibu saya setuju tidak dengan solusi saya. Kalau saya tidak ada jam, saya mau. Yang penting mereka mau dulu. Kita undang ini anak tanya, orang kalau tidak mau malah dilatih. Baru tanya, ini pelajaran dari 10 mata pelajaran semua tidak suka. Baru kalau kamu mau belajar yang mana? Pelajaran apa? Kalau pelajaran olahraga yang tapi kasih pada orang. Kamu harus mengajarkan minimal 10 mata pelajaran dianggap lulus apabila memenuhi kriteria nilai yang minimal baik. Cukup masih boleh nilai C, ya nggak cukup. Nilai cukup minimal itu sudah. Jadi kalau misalnya yang lain tidak mau, dia tidak mau, berarti kasih saja dulu kasih dia sama ya 3 nomor. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Baru kita mau jalan orang. Saya kalau tidak ada jam saya bersedia insya Allah. Yang penting mereka mau dulu. Diajak dulu mereka, kita akan tanya mereka pribadi satu-satu. Iya, mau diundang nih orang tua. Kecuali yang dipanggil orang tua tidak ada, berarti mau tidak mau konsekuensinya seperti itu. Mau tidak mau guru BK harus mengeluarkan surat pemberhentian. Kalau memang tidak ada kerjasama dari orang tua, supaya kita tidak ada lagi terkesan bahwa lulusan dari SMP 11 ini hanya lulusan lulusan apa? Ya, kalau memang kelas 9 tidak bisa lagi pindah terpaksa. Mau tidak mau berarti kita harus DO. Kenapa Ilham kalau bisa DO dia tidak? Bukan Ilham kalau tadi itu DO. Bisa kita begitu, yang penting kita punya data yang konkret. Harus semua data ada. Kalau guru mata pelajaran, kalau wali kelas, kalau guru BK harus semua ada. Makanya Supaya konkret dari orang tua. kita utang Buyon, kita mau ambil hari khusus. Semua guru hadir di situ dan memberikan pengaksian kepada orang tua. Jangan lagi orang tua ini.
bertutur kata yang baik, tidak membuang sampah sembarangan, tidak membawa handphone, tidak saling membuli. Konsekuensinya apa? Membersihkan kelas dan halaman, menghafal ayat kursi, perkalian, surat pendek. Oh, Jangan lupa taruh nana di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Alfia dan Maimun tahu kenapa diundang ke sini? Tidak, Ibu. Baik, Ibu akan menjelaskan bahwa Ibu sering mendapat laporan dari teman sekelas kalian bahwa di kelas itu sering terjadi pembulian verbal. Benarkah Maimun sering dibully oleh Alfia? Kira-kira apa yang dikatakan Alfia sampai Maimun sakit hati? Oh, benar begitu Alfia? Saya hanya bercanda, Bu. Tapi banyak sekali laporan bahwa kejadian ini sering kali berulang. Coba sekarang Alfia jawab yang jujur, apa yang Maimun pernah berbuat salah sama Alfia atau kenapa sampai Alfia ini kejadian ini berulang kali sama Maimun? Saya iri, Bu. Soalnya saya sudah giat belajar, tapi Maimun yang sering mendapatkan juara di kelas. Saya mengajak Maimun bermain, tapi dia hanya membaca buku. Itu membuat saya merasa diremehkan. Oh, jadi karena itu. Baik, Ibu sudah mengerti masalah Alfia dan Maimun, berarti karena iri ya, iri pada Maimun. Padahal sebaiknya Alfia tidak perlu iri sama Maimun. Alfia itu sebaiknya belajar bersama dengan Maimun. Demikian juga Maimun, kalau misalnya diajak main sama Alfia, hargai ajakannya. Kan Maimun itu bisa bagi waktu membaca, kapan masanya, jangan selalu membaca, perlu kan ada waktunya bermain dengan teman. Oke, jadi kira-kira kalian berdua ingat tidak keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Ingat, Bu. Oke, apa saja? Saling menghargai, Oke. Oke, tidak berkata kasar, apa saling lagi? menghormati, Saling menghormati. Apa lagi? saling tolong menolong. Oke, tolong menolong. Nah, sekarang kalian kan sekarang sudah melanggar keyakinan kelas. Kalau demikian, kira-kira bisa tidak kamu patuh terhadap keyakinan kelas itu? Bisa, Bu. Jadi apa yang akan kalian lakukan sekarang? Saya minta maaf, Bu, kepada Maimun. Saya juga minta maaf kepada Maimun. Baik, Ibu sudah mendengar permintaan kalian, permintaan maaf, tetapi kalian di sini tetap sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Saya siap mendeklarasikan sanksi bullying di sekolah, Bu. Oke, jadi Itu saya setuju, Bu. Oke, jadi kalau misalnya mendeklarasikan tentang
bullying di sekolah, kira-kira kapan waktu kalian mendeklarasikan itu sehingga tidak mengganggu waktu belajar? Setiap? Oke, setiap waktu istirahat. Oke, baiklah kalau itu disepakati, jadi mulai besok selama 2 minggu ibu akan lihat kalimat deklarasi itu akan kalian laksanakan setiap jam istirahat. Siap? Siap Bu. Oke. Deal ya? Deal. Jadi tidak akan lagi bullying ya. Tidak akan lagi Alfia membuli sama Maimun. Oke, silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih ya sudah. Institusi sangat memerdekakan bagi murid untuk berpendapat tentang sanksi atau konsekuensi yang akan dijalankan berdasarkan kesepakatan bersama.